Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para ustadz, para khalifah, para tuan mursyid, para guru, para datuk, nini mama, dan yang teristimewa yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Ustadz Depredi atau biasa disebut Ustadz Oki. Itu kawan saya, Pak, alhamdulillah. Juga yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Majid, para imam masjid, sesepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Kalau bukan karena nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, tentu saat ini kita kira-kira ada di masjid ini atau tidak. Kalau bukan karena keimanan kita kepada Allah, tentu saat ini kita mungkin lebih baik di rumah saja nonton TV. Betul apa betul? Tetapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keimanan itu kita langkahkan kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah yang mulia ini. Setiap langkah kaki kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita pertama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pahala orang yang bersusah payah melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju rumah Allah yang mulia ini. Maka nikmat yang besar ini patutlah kita syukuri. Dan nikmat ini harus kita jaga di dalam dada kita, harus kita jaga di dalam hati kita. Jangan sampai lepas seumur hidup kita, bahkan sampai ke meninggal dunia itu, iman itu harus ada pada diri kita. Makanya imam masjid ketika selesai sholat suka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman kepadamu. Ya Allah, matikanlah kami dengan membawa iman. Ketika nyawa terlepas daripada badan kita, kita mengucapkan kalimat terakhirnya, kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid. Siapa orang yang di akhir
katanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman itu yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita meletakkan keyakinan dan kepercayaan kita selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan celaka kita. Karena menurut Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, siapa orang yang percaya kepada jabatannya, maka Allah akan hinakan dia. Kebetulan orang itu mempunyai jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Dia percaya bahwa jabatannya itu akan menyelamatkannya. Lebih percaya kepada jabatannya daripada percaya kepada Allah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Raja Fir'aun, raja yang ditakuti, sampai-sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, sayalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sombong dia. Karena jabatannya, maka Allah hinakan dia. Dia mati sepele, matinya tersedak oleh air laut. Tidak dalam keadaan berperang, tidak dalam keadaan dia melawan musuh di medan perang. Matinya tersedak oleh air laut. Hina dia. Berikutnya kata Imam Ali karramallahu wajhah, siapa orang yang percaya kepada harta benda miliknya, kebetulan dia orang kaya raya, banyak uangnya, banyak asetnya, dia yakin bahwa kekayaannya yang akan memberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dia melupakan Allah karena kekayaannya, maka Allah akan hilangkan kekayaannya. Seperti Qarun, laknatullah alaih, kaya raya, kekayaannya tidak habis sampai hari kiamat. Sampai detik ini orang masih menyebut. Biasanya ada orang kalau jumpa sama harta emas terpendam, dia menyebutnya apa katanya? Harta Qarun. Padahal Qarun hidup pada zaman Nabi Musa, berapa ribu tahun yang lalu, tapi hartanya masih disebut. Tapi Qarun sombong, percaya bahwa kekayaannya yang akan menyelamatkan dirinya, maka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang percaya kepada ilmu pengetahuannya, maka Allah akan sesatkan dia. Contohnya seperti Haman. Haman itu penasehat Fir'aun. Orangnya cerdas, ilmuwan dia, tetapi dia sesat. Karena apa? Karena dia percaya kepada ilmu pengetahuannya saja, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa cerdasnya Haman? Kalau zaman sekarang mungkin titelnya sudah banyak. Profesor Dr. Haman, LCMA, bisa jadi kayak gitu kan? Tapi dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang percaya kepada akal pikirannya, maka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi setelah sholat isya kita dikejutkan dengan petir yang menyambar. Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan petir itu sebagai pertanda untuk mengusir wabah virus COVID-19 atau biasa disebut virus corona, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyebaran virus tersebut. Amin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin, tidak ada hujan, tidak ada angin, petir menyambar. Kita hendaknya membaca doa subhanalladzi yusabbihur ra'du wal mala bihamdihi wal malaikatu bi khifatihi. Maha suci Allah yang menjadikan petir bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya petir tadi, wabah yang ada di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan umur kepada kita sehingga sampailah usia kita di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah 2 bulan sebelum Ramadan kita sering berdoa kepada Allah dengan doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan usia kami, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Dikabulkan enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikabulkan. Buktinya kita sampai ke malam 6 Ramadan kita masih hidup. Betul apa betul? Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan yang mulia, di mana setiap tarikan napas kita laksana tasbih. Setiap tidurnya orang puasa tetap dicatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang puasa. Tapi jangan mentang-mentang ada ustadz ceramah bilang seperti itu, dari pagi sampai sore tidur terus. Ketika ditanya kenapa kau tidur terus, kata ustadz, tidurnya orang puasa ibadah katanya, dicatat ibadah. Itu kurang tepat. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ketika bulan suci Ramadan puasa di bulan suci Ramadan, waktu itu dalam kondisi berpuasa di siang harinya mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan tidur di kamar hari-hari memeluk bantal karena berpuasa. Ini kurang tepat. Bulan suci Ramadan disebut juga bulan yang agung. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qad atakum syahrun azim." Telah datang kepada kalian bulan yang mulia. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bulan yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dan bulan suci Ramadan disebut juga bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bulan lain tidak ada ibadah kepada Allah? Ada. Tetapi ibadahnya bulan selain Ramadan itu berbeda dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Khusus di bulan suci Ramadan ada ibadah yang istimewa, diwajibkannya perintah puasa sebulan penuh. Allah berikan kepada kita umat Islam, umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai kewajiban di bulan suci Ramadan, maka itu pasti ada hikmah,
dan keutamaan bagi diri kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, baik untuk kita di dunia maupun untuk bekal kita di akhirat. Kita tahu bahwa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan pintu surga yang terbuka di bulan suci Ramadan ini terus terbuka buat kita sehingga kita memasukinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, teruslah tutup gembok pintu neraka itu bagi kami sehingga kami tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya setan dibelenggu? Buktinya waktu sholat hari-hari di bulan suci Ramadan lebih ramai daripada hari-hari biasanya. Sholat Isya kalau di luar Ramadan ada sebanyak ini Pak, kira-kira Pak? Saya masih kurang yakin. Tapi di bulan suci Ramadan, alhamdulillah, setan dibelenggu, keimanan naik, maka orang banyak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Surganya khusus, pintunya khusus, namanya Babu Royan. Pintu surga yang bernama Royan. Semua orang yang berpuasa masuk ke dalamnya. Pintu itu akan terus terbuka sebelum orang yang berpuasa masuk. Sampai sudah terakhir selesai orang masuk berpuasa, maka tertutup pintu tersebut. Itu bekal kita di akhirat. Untuk di dunia, ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu dimuliakan oleh Allah, hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang berpuasa. Beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihu, puasalah kalian semua maka kalian akan sehat. Kira-kira percaya enggak kita? Orang puasa itu akan sehat, percaya tidak Bapak? Percaya kan, karena itu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu ternyata didukung dengan fakta penelitian kesehatan. Orang yang puasa itu daya imunitasnya naik. Orang yang puasa itu ketika dia berpuasa itu mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Ketika imunitas naik, maka kita tidak mudah terserang oleh penyakit, termasuk virus corona, wabah yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Tidak kurang dari 213 negara terjangkit wabah ini. Kata ahli kesehatan, salah satu untuk menghalau penularan penyakit wabah ini ialah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Orang yang puasa, daya tahan tubuhnya akan naik, akan meningkat. Jadi kalau ada orang puasa bilang sakit, kenapa kau sakit? Saya sakit karena puasa. Itu dia dusta, itu bohong, itu dia. Kalaupun dia puasa tetap sakit, mungkin puasanya kurang betul, tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kurang betulnya? Dia nahan lapar dan haus dari pagi, menunggu buka puasa. Ketika azan maghrib datang, maka semua makanan yang sudah dihidangkan dijejerkan di meja makan, dia sikat habis sehingga perutnya kekenyangan. Habis makan atau mending kalau mengucapkan alhamdulillah, ya kan, kekenyangan dia. Puasa macam ini tidak akan berdampak sedikit pun bagi tubuhnya.
hanya memindahkan makan saja. Maka ikutilah sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa puasa itu menyehatkan? Karena orang puasa itu pasti bahagia ketika dia berbuka. Betul apa betul, Bu? Ketika orang puasa berbuka itu kira-kira bahagia atau menderita? Pasti bahagia, karena waktu yang ditunggu-tunggu oleh kita itu datang. Maka hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan farhatani lis-shaimi, dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Farhatun inda fitrihi, dia bahagia ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua dia bahagia ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bahagia itu relatif sehat. Betul apa betul? Ketika orang bahagia berpuasa, dia akan sehat badannya, senang dia. Itu akan menimbulkan gairah hidup. Kira-kira ada nggak orang berbuka menderita, sedih? Kalau sedih ada, tapi menderita tidak ada. Sedihnya kenapa? Dia pengen beli risol, tapi risolnya udah habis. Padahal dari pagi dia incer tuh risol. Nanti saya kalau buka saya akan makan risol. Rupanya habis. Agak sedih lah sedikit. Masyarul muslimin, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi. Kenapa orang puasa itu sehat? Dia makan makanan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tengoklah orang puasa, dia tidak mau makan yang diharamkan oleh Allah. Dia tahu dia lagi ibadah puasa, yang halal aja dia tahan. Ada makanan halal, minuman halal, dia beli dengan uangnya sendiri dari hasil usaha yang halal. Tapi dari pagi dia tahan, dia tidak mau makan barang yang halal itu. Kenapa? Karena dia sedang puasa. Apalagi barang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang makan makanan yang halal saja itu akan sehat. Akan sehat. Maka ada pepatah mengatakan, kamu adalah apa yang kamu makan. Kamu adalah apa yang kamu makan. Apabila kamu makan makanan yang baik, maka kamu akan menjadi orang baik dan sehat. Apabila kamu makan yang buruk, yang diharamkan oleh Allah, maka kamu menjadi orang yang rusak dan cenderung akan sakit. Virus corona itu kalau kita telusuri timbul dari masyarakat yang gemar memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Makan sop katak, sate anjing, daging babi dimakan, sehingga timbul penyakit yang mematikan, menjadi wabah seluruh dunia. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, badan kita menjadi sehat di dunia, badan kita menjadi segar, terhindar daripada penyakit. Di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja tausiah singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya khususnya, umumnya bagi para jamaah sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.